Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Hari ini kita akan belajar tentang acara 2 praktikum penginderaan jauh litosfer berupa pengenalan drainase, kerapatan alur, dan pola aliran. Tujuan dari acara praktikum ini yaitu melatih proses identifikasi drainase, kerapatan alur, dan pola aliran pada citra sebagai dasar penerapan penginderaan jauh untuk geomorfologi, geologi, dan tanah. Dasar teori dari acara ini yaitu pengertian drainase. Drainase sendiri yaitu pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Studi tentang drainase pada foto udara atau data citra penginderaan jauh meliputi 3 aspek. Yang pertama, tekstur drainase atau kerapatan aliran, bentuk lembah, dan pola drainase. Tekstur drainase adalah kerapatan drainase, yaitu rasio total panjang sungai dalam sebuah das dan frekuensi drainase, jumlah aliran sungai dalam das dibagi dengan luas das. Tekstur drainase atau kerapatan aliran terutama dipengaruhi oleh 3 faktor: iklim, relief, dan karakter dari batuan dasar atau tanah. Pola aliran merupakan cerminan dari struktur dan tipe atau komposisi batuan, sedangkan kerapatan aliran mencerminkan resistensi dan kekedapan batuan. Nah, melalui citra penginderaan jauh, kita akan mengetahui pola aliran suatu wilayah. Nah, dari interpretasi pola aliran tersebut, kita dapat tahu struktur atau tipe komposisi batuan. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan sekitar delineasi pola aliran sebesar ini merupakan pola aliran apa seperti itu. Nah, memiliki komposisi batuan seperti ini. Seperti itu. Kerapatan aliran sendiri dapat dideskripsikan sebagai halus, sedang, dan kasar. Dengan jarak pada skala 1:20.000 dengan kurang 0,5 cm, maka kerapatan aliran tersebut masuk kategori halus. Biasanya, kerapatan aliran kategori halus masuk ke karakteristik limpasan permukaan tinggi, batuan tidak loros air. Untuk tipe sedang, jarak pada skala sekitar 0,5 sampai 5 cm dengan karakteristik limpasan permukaan sedang, batuan agak lolos air. Lalu, kerapatan aliran kasar lebih dari 5 cm, limpasan permukaan sedikit, batuan resisten. Untuk tingkat torehan, klasifikasi tingkat torehan agak banyak seperti tidak tertoreh, sedikit tertoreh, agak tertoreh, sangat tertoreh, dan ekstrim tertoreh. Dapat dilihat pada tabel identifikasi. Pola drainase sendiri memiliki ciri-ciri, misal pola aliran paralel. Biasanya jenis batuannya itu batuan miring. Untuk pola aliran dendritik, batuannya berupa batuan landai dan homogen. Untuk pola aliran rektangular, batuannya dengan struktur kekar dan sesar intensif. Untuk struktur lipatan, biasanya pola aliran berbentuk trelis. Drainase sendiri dibedakan menjadi 2, yakni internal dan eksternal. Drainase dikatakan internal ketika beberapa garis drainase terlihat di permukaan dan sebagian besar di bawah permukaan, misalnya batu gamping dan kerikil. Drainase eksternal di mana jaringan drainase terlihat baik di permukaan, kerapatan drainase rendah pada batuan permeabel seperti tanah liat dan serpih. Nah, berikut gambaran pola aliran. Pola aliran dendritik biasa berbentuk seperti pohon dengan batang yang bercabang-cabang. Untuk radial sendiri, pola aliran dari tempat tertinggi menuju ke rendah, yaitu menuju ke pusat, biasanya seperti danau. Kalau trelis itu pola aliran yang berada pada struktur batuan lipatan. Nah, untuk rektanguler berada pada struktur batuan kekar dan sesar. Nah, seperti ini kan. Dendritik berada pada batuan landai. Seperti ini. Untuk radial dari tempat tinggi menuju tempat rendah berarti di sekitar daerah gunung. Lalu rektangular berada pada bentuk lahan kekar dan sesar seperti ini. Dan trelis berada pada struktur batuan lipatan seperti ini. Ini terlihat lipatan-lipatannya, nah berarti itu pola alirannya trelis.
Nah, untuk pola drainase dendritik juga disebut pola drainase mirip pohon. Selain kerapatan aliran sendiri itu dapat diinterpretasi secara visual. Misal F ini menunjukkan tekstur halus, sedangkan C menunjukkan tekstur kasar. Jadi semakin rapat, semakin halus, semakin renggang, semakin kasar teksturnya. Nah, berikut pola dendritik apabila dilihat dari citra. Terlihat seperti pohon yang memiliki batang bercabang-cabang. Seperti ini. Nah, pola dendritik sendiri itu memiliki modifikasi. Jadi ada orde-orde sungai seperti itu. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Ini masih dendritik. Nah, untuk trellis sendiri kan berada pola aliran yang berada pada batuan lipatan. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, pola drainase internal angular seperti ini. Contohnya. Nah, untuk pola paralel seperti ini terlihat di citra. Biasa di daerah perbukitan. Waktu untuk rektanguler berada pada batuan kekar atau sesar. Ini terlihat kan bentuk lahannya nih ada kekar dan sesar, jadi pasti pola alirannya berupa rektangular. Seperti ini dilihat dari citra. Lalu ini pola aliran lain seperti radial, anular, seperti ini. Sebagainya. Nah, untuk hasil praktikumnya berupa delineasi kerapatan alur dan pola alur sungainya. Jadi dari citra, nanti dari citra itu kalian lihat kerapatan alurnya diolah dengan ArcGIS. Nah, untuk pola alur sungainya dilihat secara interpretasi visual apakah masuk pola dendritik atau rektangular atau trellis seperti itu. Nah, untuk hasil praktikum kedua, tabel identifikasi bentang lahan. Itu nanti citra seperti acara 1. Nah, kalian mengklasifikasikan bentuk lahannya. Misal struktural, fluvial, atau apa. Nah, misal fluvial memiliki tekstur apa? Misal halus dengan bentuk atau ikil lembah U. Terus kerapatan alurnya halus atau sedang dengan pola aliran dendritik. Nah, seperti itu. Jadi, kalian nanti tahu, oh, bentuk lahan fluvial itu memiliki ciri-ciri seperti ini, berbeda dengan bentuk lahan struktural, aluvial, vulkanik, seperti itu. Nah, ini untuk teknis mengerjakan kerapatan aliran. Maaf ya teman-teman, sebelumnya saya sudah mencoba berkali-kali. Nah, ternyata waktu membuka art toolbox-nya itu tuh nggak kelihatan di video yang aku record gitu. Jadi, misal nanti kurang jelas atau kurang paham, aku kasih link YouTube di PPT-nya, ada link YouTube buat akses cara kerapatan aliran gitu. Nah, ini aku jelasin dulu ya. Berarti ini aku kasih contoh pakai data SHP Subdas Nanggung Area sama Sungai Nagung berupa pola aliran sungai. Nah, lalu cara berikutnya buka ArcToolbox, lalu buka yang Spatial Analysis Tools, terus buka density, lalu klik line density. Nah, di line density itu kalian ada tulisan input. Di input itu kalian masukin yang Sungai Nagung line, yang SHP line ini. Terus population field-nya itu diganti jadi grid code. Udah semuanya sama, terus ada sampingnya oke itu ada tulisan environments. Nah, environment itu kalian klik, terus ada list banyak kayak gitu, kalian klik raster analysis. Nah, di raster analysis itu kalian pilih mask, MASK, kalian klik situ, terus kalian pilih yang Subdas Nagung yang area. Nah, nanti akan muncul kayak gini, klasifikasinya banyak. Nah, itu kalian rubah kayak disimbolisasi peta gitu, jadi 3 klasifikasi atau 4 klasifikasi biar tahu nanti masuk kerapatan aliran halus, sedang, atau kasar kayak gitu. Jadi kan semakin lebar kan berarti kasar, berarti ini kasar, kasar, yang kayak gini berarti yang halus, yang biru muda, seperti itu. Terima kasih.